Coba saya mau nanya apa? Eh, kan Allah itu menciptakan alam semesta. Tapi Allah itu dia itu menciptakan semesta sambil itu enggak menulis informasinya enggak? Oh, yang di Al-Quran tadi? Iya. Oh, enggak. Jadi memang Al-Quran ini sudah ada di Lauh Mahfuz, disebutkan itu kan, bahwa sebelum ada alam semesta segala macam ini, Al-Quran itu sudah ada di Lauh Mahfuz, tapi belum turun ke bumi. Kenapa? Karena buminya belum ada. Duluan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu apa? Kayak di alam sana, berbeda alam dengan kita, sebutannya Lauh Mahfuz. Nah, itu nanti kita coba lagi cari tahu apa itu Lauh Mahfuz. Cuman intinya Al-Quran itu sudah ada sebelum ada bumi. Nah, jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah ada. Nah, itu jadi lebih suci lagi penjelasannya. Intinya adalah yang saya tanyakan tadi, adalah ketika penciptaan alam semesta ini, apakah penciptaan alam semesta dulu baru ditulis di Al-Quran atau bukan gitu kan? Nah, enggak gitu. Jadi sebelum alam diciptakan ini, Al-Quran sudah ada informasi tentang penciptaan alam semesta ini, sudah ada sebelum semesta ini diciptakan. Jadi bukan kayak ada yang diciptakan lalu ditulis gitu, enggak gitu. Tapi yang duluan, sama kayak kita misalnya kita mau membangun sesuatu, membangun rumah, cuman kita sudah tulis dulu informasi cara bangun rumahnya, begitu sudah ada. Jadi enggak gitu. Jadi yang benar kan, jadi yang benar tadi bahwa Al-Quran ini sudah ada sebelum bumi ini diciptakan. Al-Quran ini sudah ada sebelum diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Iya, saya punya pertanyaan yang mau tahu. Allah itu ada di luar alam semesta. Allah, nah ini ada sulit saya, nanti suatu saat saya dapat pelajarannya. Tapi begini, intinya Allah itu yang menciptakan tempat. Jadi Allah tidak butuh tempat. Jadi tempat itu kan di mana. Nah, itu nggak bisa dibilang begitu, karena tempat itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah nggak butuh tempat. Jadi nggak ada pertanyaan Allah di mana gitu, atau lokasinya di mana gitu. Ya, karena Allah itu yang menciptakan tempat, dan Allah nggak butuh tempat. Karena kan sangat aneh Allah menciptakan tempat, tapi ya kalau berarti kan duluan Allah sebelum tempat. Nah, makin bingung terkait kalau ditanya gitu. Cuman intinya Allah nggak butuh tempat. Jangan dilogikakan kita sebagai makhluk. Kalau kita kan butuh, kita duduk butuh di kursi kan. Nah, gitu Allah nggak begitu. Jadi logikanya, pertanyaannya nggak nyambung, istilahnya begitu. Iya, memang Allah menciptakan alam semesta, habis itu menciptakan alam semesta yang lain juga. Nah, itu wallahu alam apakah Allah, karena tadi juga ilmuwan kan masih bingung. Sebelum benda yang satu tadi, kejadiannya gimana sebelumnya? Nah, itu ilmuwan juga belum memahami itu. Nah, kita insya Allah semakin berkembang peradaban manusia, kita makin banyak ilmu. Insya Allah kita makin banyak ilmu, makin tahu tentang penciptaan alam semesta ini, dan kita makin yakin dengan yang menciptakan alam semesta ini. Karena ada hal-hal yang kita tidak mampu memikirkannya, karena kita ini makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Yang diciptakan, kita ini makhluk tidak akan mengerti tentang yang menciptakan kita. Tapi Allah sudah kasih clue, petunjuk-petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Betul, itu petunjuk, itu huda. Nah, kita bagaimana cara kita agar kita makin tadi kan masih bingung tentang Allah. Bagaimana cara kita biar nggak bingung? Kita baca petunjuk yang menciptakan kita, Allah, petunjuknya di Al-Quran. Jadi semakin kita mempelajari Al-Quran, maka insya Allah kita makin mengenal pencipta kita, Allah.
Iya, insyaallah begitu. Nah, kita cukupkan dulu, kita mau murojaah. Insyaallah kita juga akan mentadaburi. Saya kan sudah menghafal beberapa juz. Insyaallah surat-suratnya per surat kita akan ceritakan ya terjemahan dan mungkin ada tafsir dari ulama, karena kita harus menafsirkan dari ulama. Jangan sampai kita salah tafsir. Al-Quran ini kan petunjuk kata-kata Allah, ada petunjuk, ada hidayah, ada petunjuk ya huda tadi dari Allah. Maka kita untuk menerjemahkan, menafsirkan firman Allah ini butuh ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, dan ilmu berbagai macam lain-lainnya. Nah, sedangkan kita masih belajar, jadi kita cukup baca tafsir ataupun minimal kita bisa tahu terjemahnya, tapi jangan menafsirkan sendiri. Insyaallah kita belajar. Wa a'lam bishawab.